Halo, Assalamualaikum teman-teman Jajelogi, apa kabar? Ridwan pasti pada sehat keluarga. Jadi hari ini saya membawa Land Cruiser Prado 120 saya ini ke warna-warni ban Bekasi yang ada di Jalan Raya Hankam. Kalau teman-teman kemarin udah sempat lihat video saya waktu ke Australia, acara launching ban BF Goodrich AT KO3, nah sekarang sudah tersedia di Indonesia. Jadi Prado 120 saya ini akan segera saya ganti ke BF Goodrich KO3. Bannya udah dari sini, kita lihat dulu bannya ya, sebelum kita pasang ke Prado. Yes, ini dia teman-teman, BF Goodrich AT KO3. Jadi yang sekarang ini teman-teman, dia mengalami peningkatan, nggak cuma untuk traksinya aja, tapi untuk toughness-nya juga atau kekuatannya, dan juga tread wear, untuk tingkat kawetan dari ban ini sendiri. Sekilas kalau ngelihat desainnya, mungkin mata awam ngelihatnya kayak nggak terlalu beda ya, kayaknya sama-sama aja. Padahal dia secara desainnya sudah mengalami penyempurnaan. Tapi penyempurnaan ya, bukan perubahan desain. Kenapa desainnya nggak terlalu berubah banget? Karena KO2 pun juga sudah dinilai oleh banyak orang itu sangat optimal sekali, baik untuk traksi dan lain-lainnya. Jadi sekarang ini karena dia sebelumnya KO2 udah sangat oke performanya, jadi yang sekarang sifatnya lebih disempurnakan. Jadi bentuk-bentuknya hampir mirip bloknya, walaupun untuk yang hafal ya, bentukan dari BF Goodrich AT ini, mereka bisa melihat perbedaannya seperti gimana. Nah, sekarang ini bannya udah ready untuk dipasangin ke Prado saya. Kita coba geser dulu, teman-teman. Oke, kita bawa ke sini ya. Ini mobilnya sambil dipersiapin juga, udah mulai diangkat. Sekilas saya nih, pengen ngasih liatin dulu perbedaannya, teman-teman. Jadi, sekarang ini sebenarnya kalau kita lihat untuk tulisannya tetap dengan white lettering andalannya ya. Emang sih, ini yang sekarang ini sebenarnya tetap ada perubahannya, yaitu ukurannya dari si tulisan ini lebih besar dibandingkan ukuran tulisan yang ada di KO2. Karena sekarang orang itu ternyata menggunakan ban BF Goodrich ini bukan untuk performanya aja. Apalagi seperti di Indonesia gini, banyak juga yang menggunakan BF Goodrich ini karena memang secara tampilannya itu sukses mendongkrak mobil mereka. Jadi, atas dasar hal itu juga, white lettering yang ada di ban BF Goodrich AT ini sekarang diperbesar. Jadi, secara estetikanya juga lebih menarik, teman-teman. Nah, sementara buat ukuran yang saya gunakan, tetap sama dengan yang sekarang nempel. Ini saya pakai 265/65 R17. Jadi saya nggak membutuhkan untuk memodifikasi lagi untuk suspensinya. Dalam kondisi tinggi standar mobil Prado 120 ini, ban 265/65 R17 langsung plug masuk dan tanpa ada gesrot sama sekali. Oke, biar dipasang dulu ya bannya. Wah, makin ganteng nih Pradonya. Ini dia teman-teman, tampilan Prado 120 saya dengan ban BF Goodrich KO3. Hehehe. Oke teman-teman, hari ini saatnya untuk nyobain on-road dari ban BF Goodrich KO3. Dan ini udah beberapa hari semenjak kemarin pas kita ke warna-warni ban untuk ngeganti ban di Prado ini. Jadi selama beberapa hari ini saya udah nyobain.
Dari mulai on-road pas lagi kering, terus juga pas kemarin ketemu hujan jadi udah nyobain pas basahnya gimana, dan overall-nya gimana untuk yang on-road-nya. Nah, menurut saya ini pengetesan on-road sangat penting sekali karena di Indonesia, minimal di Indonesia, penggunaannya itu kebanyakan lebih ke mobil seperti SUV, 4x4 yang digunakan di harian atau di jalan aspal. Jadi performa on-road-nya ini benar-benar penting sekali teman-teman. Jadi kalau dibandingkan dengan yang sebelumnya atau KO2, di yang KO3 ini sekarang road noise-nya itu lebih minim lagi teman-teman. Jadi suaranya lebih senyap lagi ketimbang yang KO2. Itu adalah salah satu hal yang paling signifikan, salah satu hal yang paling bisa dirasakan begitu kalian biasanya pakai BF Goodrich KO2 sekarang berpindah ke BF Goodrich yang KO3. Selain itu, karena kemarin saya udah sempat nyoba beberapa kali, termasuk salah satunya di mobil EV, yaitu Rivian, sehingga lebih bisa murni ngerasain lagi suara bannya kayak gimana ya, karena kan nggak ada suara mesinnya sama sekali. Jadi di situ saya benar-benar ngerasain road noise-nya itu besar apa enggaknya bisa dirasain di mobil EV. Dan itu dia, dari pertama kali nyobain ya termasuk sekarang ini di Prado saya sendiri, itu jadi salah satu hal yang boleh dibilang sangat membahagiakan sekali ya. Minimal itu kata teman-teman saya begitu kemarin sempat nyobain Prado ini. Karena banyak yang pakai harian, jadi mereka sangat seneng karena ban ini bisa lebih nyaman lagi. Nah, tapi nggak cuma road noise-nya aja yang lebih minim, yang bisa dirasainnya juga adalah KO3 ini bannya itu lebih empuk ya, lebih nyaman. Jadi begitu kita pakai harian mau jalanan yang mulus, atau kita ketemu speed bump, atau jalanan rusak dan lain-lain, itu rasanya kita nerimanya di mobil tuh lebih empuk lagi ketimbang di KO2. Yang mana ya berarti ya kenyamanannya ya bisa meningkat lagi ya teman-teman ya. Nah, kalau untuk di off-road-nya teman-teman, ini sebenarnya jadi satu hal yang boleh dibilang ada yang bisa ngerasain, ada juga yang enggak. Kenapa? Karena pertama balik lagi, di Indonesia itu enggak semua pengguna ban BF Goodrich KO2 selama ini pernah meng-off-roadkan kendaraannya. Jadi ya itu dia yang mereka rasain paling banter gitu untuk yang on-road-nya aja. Nah, sekarang kita akan berlanjut lagi untuk yang off-road-nya, kira-kira seperti gimana. Tapi kita coba lihat lebih detail lagi ya, bannya si BF Goodrich KO3 itu sendiri. Yes, oke teman-teman. Jadi sekarang kita akan segera lanjut untuk test drive off-road-nya. Tapi sebelumnya pengen cerita sedikit teman-teman tentang ban AT atau all terrain. Jadi all terrain mungkin yang sudah pada teman-teman tahu itu adalah ban yang biasa digunakan di kendaraan seperti misalnya SUV, 4x4 dan sejenisnya, yang mana cocok untuk dipakai dua alam. Alam on-road dan juga alam off-road. Itu dia, makanya ban all terrain itu didesain, diciptakan supaya kurang lebih pas kita pakai hariannya di on-road itu enak, gripnya dapet, suaranya nggak seberisik ban off-road seperti mati rain. Tapi begitu kita off-road, dia masih oke lah, masih traksinya cukup oke, walaupun di satu sisi juga tidak sebaik traksinya ban MT saat off-road. Jadi dia balance, all around gitu ya bahasa Inggrisnya. Nah, ada satu cerita yang mungkin juga belum banyak tahu. Jadi ban AT atau all terrain ini sebenarnya yang pertama kali ada di dunia itu adalah keluaran dari BF Goodrich. Jadi BF Goodrich yang pertama kali menciptakan ban AT yang kemudian akhirnya banyak juga diikuti oleh merek-merek lain. Nah, tadi pertama kalau pengetesan on-road yang bisa langsung saya rasain kan untuk road noise-nya, di mana lebih senyap dibandingkan AT yang KO2-nya. Tapi sebenarnya di luar road noise yang lebih rendah, ada beberapa peningkatan lagi yang ada di BF Goodrich AT KO3 ini. Pertama untuk traction-nya, kedua untuk toughness-nya, yang ketiga untuk treadwear-nya. Pertama untuk traction. Jadi traksinya, baik itu di on-road maupun off-road, itu sekarang jauh lebih baik lagi dibandingkan dengan yang sebelumnya. Kalau untuk yang di on-road, mungkin yang lebih berasanya itu saat hujan. Tapi kalau kita ngomongin pas lagi kering,
mungkin secara awam orang nggak terlalu bisa ngerasain ya bedanya traksi antara KO2 dengan KO3. Tapi begitu udah ketemu basah, lagi hujan misalnya nyetirnya, itu teman-teman bisa ngerasain langsung. Bedanya di mana di KO3 terasa lebih megang bannya dalam kondisi aspal basah. Jadi gimana untuk mendapatkan traction atau traksi yang lebih bagus? Dia di bagian tapaknya atau kembangannya, bahasa awamnya, itu dia didesain ulang lagi atau lebih tepatnya diimprove supaya dia lebih bisa mencengkram secara optimal ke setiap permukaan yang dilewati, teman-teman. Sebenarnya kalau ngomongin desainnya itu nggak terlalu beda jauh ya. Bukan berarti yang antara KO2 ke KO3 langsung yang berubah drastis. Itu berarti di satu sisi, kembangan yang ada di KO2 tuh sebenarnya udah oke. Jadi yang perlu dilakukan adalah ditingkatkan, diimprove lagi. Itu dia desainnya tetap mirip dengan KO2, tapi mungkin kalau kita lihat secara umum agak lebih rapet ya teman-teman ya, antara kembangan atau tahu-tahunya ini. Terus selain itu bagian yang disebut sipes atau guratan-guratan jalurnya ini juga didesain ulang lagi supaya pertama dalam kondisi misalnya basah tadi di jalan raya dia traksi lebih bagus lagi, termasuk sampai juga kita ngomongin untuk road noise-nya bisa lebih rendah lagi. Nah, sedikit ngomongin road noise teman-teman. Jadi suara ban off-road itu kan biasanya kan berisik ya, wang, pokoknya suaranya macem-macem lah. Kenapa dia bersuara? Itu sebenarnya karena udara yang terkompres. Jadi udara yang terkompres atau nggak bisa kabur yang adanya di antara sela-sela tahu ini, itu yang ngebuat jadi ada suara teman-teman. Nah, mungkin perumpamaan gampang dari udara dikompres jadi ada suara tuh kayak misalnya kita lagi pecutan ke lantai gitu ya, atau ke permukaan gitu. Tak, dia kan keluar dari suaranya. Nah, itu udara yang terkompres gitu. Jadi kurang lebih sebenarnya itu yang bikin road noise tinggi di ban yang tapaknya cukup kasar. Nah, itu dia. Jadi secara traction-nya dioptimalkan melalui permukaannya yang di-improve. Kedua, toughness-nya juga dia dibikin lebih kuat lagi. Kayaknya kalau ngomongin BF Goodrich dari dulu salah satu yang diandalkan oleh para pembalap adalah toughness-nya ya, atau kekuatannya. Udah dipakai di Baha 1000 dan sejenisnya, dan juara langganan, dipakai di Rally Dakar dan juara juga, dan langganan juga juaranya, dan banyak kejuaraan lainnya teman-teman. Nah, dia itu di bagian shoulder itu sebenarnya bagian sidewall yang lebih dekat ke permukaan ya. Dia juga udah dikembangkan lagi, dioptimalkan lagi, dan dia mempunyai teknologi yang namanya core guard yang berada di sekitar shoulder dan juga sidewall di sini. Core guard itu yang membuat ban ini pada bagian sampingnya ini bisa lebih endure lagi atau lebih kuat lagi. Itu dia kenapa teman-teman, biasanya kalau misalnya kita pakai off-road, kan tekanan angin direndahin. Dengan tekanan angin direndahin, itu rentan sekali. Bagian sampingnya itu biasanya ya jadi rusak atau bahkan bocor, pecah, dan sejenisnya. Nah, sementara itu yang diandalkan di BF Goodrich karena dia bagian sampingnya menggunakan teknologi core guard. Selain itu yang ketiga adalah tread wear. Jadi tread wear pada intinya adalah dia ngebuat si bannya ini bisa lebih awet lagi pemakaiannya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan ban ini murni untuk di aspal aja, kita nggak usah takut dia bakal cepat habis. Karena di luar dari materialnya yang di-improve juga, dia secara bentuk desainnya ini dibikin supaya pressure point atau titiknya ya di bagian permukaannya itu merata. Jadi dia nggak stres di bagian tertentu yang akhirnya cepat habis atau bahkan habisnya itu geribik ya, nggak rata gitu, bergelombang. Itu yang biasanya suka terjadi di banyak ban AT atau MT yang dipakai harian. Nah, di luar dari 3 poin tadi yang meningkat di KO3, yaitu traction, terus toughness, dan juga tread wear, sebenarnya ada 1 poin lagi yang juga meningkat atau berubah di KO3 ini, yaitu untuk tulisan white letteringnya. Jadi, tulisan putih yang ada di BF Goodrich AT ini teman-teman, ternyata ini menjadi salah satu daya tarik dan juga mungkin selling point untuk orang-orang yang menggunakan ban ini untuk fashion. Karena menurut mereka tulisannya ini
terbukti bisa ngedongkrak penampilan mobil mereka biar lebih ganteng lagi, teman-teman. Nah, BF Goodrich jadi cukup sadar akan hal itu, karena ini nggak cuma terjadi di Indonesia aja ya. Akhirnya yang sekarang ini KO3, tulisan BF Goodrich dan juga All Terrain TA-nya ini sekarang ukurannya dibikin sedikit lebih besar lagi. Mungkin kalau ngelihat sekilas kayak nggak terlalu beda jauh, tapi kalau kita bandingkan dengan yang KO2, kelihatan yang KO3 ini tulisannya sedikit lebih besar dan sedikit lebih tebal lagi. Jadi secara estetikanya, secara tampilannya itu bisa lebih ganteng lagi. Lebih bikin mobil kayaknya terdongkrak banget gitu ya tampilannya. Nah, di luar dari tulisan putihnya ini juga lebih gede, sekarang itu dia dirinya lebih tegak ya teman-teman ya. Jadi kelihatannya lebih gagah, lebih terlihat kayak ban ini tuh keker gitu, nggak yang profilnya itu terlalu ngebulet yang membuatnya malah arahnya lebih ke arah manis gitu ya. Jadi dia lebih tegak dan buat bagian permukaan bannya juga lebih rata, plus ditambah itu dia fine lettering yang ditebelin. Jadi di luar performa, untuk faktor kegantengannya pun juga ikut ditingkatkan. Ya, sekarang kita akan lanjut untuk test drive off-road-nya, teman-teman. Nah, jadi sebelumnya kalau ngomongin ban all terrain, itu sebenarnya yang terjadi di pasar, realitanya adalah ada orang yang sebagian menyebutnya beberapa jenis ban AT itu AT kasar, ada juga AT yang halus. Dimana kalau AT dari BF Goodrich ini hitungannya adalah AT kasar. Tapi sebenarnya memang all terrain itu diciptakan itu tingkat kekasarannya seperti all terrain-nya BF Goodrich ini ya teman-teman ya. Yang mana dia jadinya lebih balance antara performa di on-road dan juga di off-road. Karena kalau misalnya yang AT halus gitu, begitu dia ketemu di off-road, biasanya berasa banget tuh kurangnya traksinya ya. Nah, ini bagian ini, set, oke. Dia sampai bannya terangkat kayak gitu ya. Jadi si permukaan ban yang menapak ke tanahnya sangat tipis sekali. Dimana sebenarnya bagian itu tadi lebih ke arah untuk mengetes limited slip differential ya, atau differential locker. Nah, ini di tanjakan ini kita akan cobain ban KO3-nya, dan saya akan naikinnya ngerayap ya teman-teman. Kenapa? Karena kalau saya gas dari bawah, momentum lah yang ngebuat dia justru naik. Tapi dengan dirayap seperti ini, murni yang bekerja adalah bannya teman-teman. Oke, dikit aja ngegasnya, cuma 1100 rpm. Jadi nggak ada bantuan atau dorongan momentum ya yang ngebikin mobilnya naik ke atas, melainkan murni ban yang harus bekerja menggaruk si tebing itu untuk bisa naik ke atas. Nah, ngomongin untuk performa ban BF Goodrich KO2 di tanah ya, atau di medan off-road, sebenarnya itu dibandingkan dengan KO2 atau yang sebelumnya, mungkin nggak semua orang bisa ngerasain perbedaannya. Pertama karena faktor emang nggak sedikit juga yang jarang ngebawa mobil dengan ban BF Goodrich KO2-nya off-road. Yang kedua karena menurut saya pribadi pun yang lebih berasa perbedaannya antara KO2 dengan KO3 justru pas kita pakai di on-road-nya. Tapi kalau ngomongin di off-road-nya, sebenarnya salah satu yang berbedanya adalah dengan bannya yang desainnya udah dioptimalin lagi, traksi ditingkatin lagi. Yang saya rasain sebenarnya traksi majunya ya, itu dia lebih baik lagi dibandingkan di yang sebelumnya atau di yang KO2. Nah, jadi sebenarnya boleh dibilang untuk kemampuan off-road-nya antara KO2 dengan KO3 itu untuk orang awam memang nggak bisa terlalu ngerasain perbedaannya ya. Mungkin suggesnya bisa jadi bermain gitu, kayak wah ini kayaknya nggak ada bedanya gitu ya, atau aduh agak susah yang ngebedainnya. Tapi itu dia, begitu kita udah cukup sering menggunakan ban BF Goodrich KO2 kita untuk off-road, begitu kita nyobain yang KO3 ini langsung bisa ngerasain. Minimal kalau saya ngerasain bedanya adalah
traksi majunya yang menurut saya lebih baik dari sebelumnya. Nah, sekarang saya ada di mulut tanjakan yang dinamakan tanjakan Happy, teman-teman. Jadi tanjakan ini sebenarnya cukup terkenal juga antara saya dan teman-teman saya yang suka kesini untuk kita sama-sama beradu nih untuk bisa naik tanjakan ini. Dinamain Happy soalnya ya kita sering jadinya canda tawa ngakak di bagian ini ya. Dan ini cukup terjal juga. Tapi lagi-lagi saya mau coba ini dirayap aja supaya yang murni bekerja adalah si bannya itu untuk bisa naik ke atas. Pelan aja nih, RPM-nya 1000, saya naikin lagi 1100. Oke. Nggak ada yang namanya spin sama sekali ya teman-teman ya. Oke. Dan kemudian kita tekuk di sini, kiri patah. Wah. Ini ngomong-ngomong kalau kita laut alang-alang gini ya, ini juga sebenarnya licin teman-teman, apalagi kalau kondisinya basah ya. Alang-alang itu persis kayak rumput. Terkesan tidak selicin lewatin lumpur, padahal dia cukup licin juga dan terkadang menjengkelkan. Oke. Ini ngomong-ngomong adalah jalur yang kemarin saya set untuk acara test drive Fortuner terbaru ya. Lewat jalurnya sini. Oke. Tapi ya teman-teman, ngomongin ban all-terrain BF Goodrich, karena dia jenisnya adalah AT kasar gitu ya kalau menurut istilah orang-orang Indonesia. Jadi sebenarnya mau dari yang KO2 pun tidak ada isu gitu ya, tidak ada masalah untuk performa off-roadnya gitu. Lebih ke arah mungkin keluhannya adalah yang tidak terbiasa menggunakan AT kasar adalah masih ada suara bisingnya saat di aspal. Dan itu dia makanya yang saya bilang kenapa lebih berasa berbedanya itu justru di on-roadnya, karena sekarang road noise-nya itu jauh lebih senyap lagi dibandingkan yang sebelumnya. Nah, dan yang terakhir teman-teman, kita akan coba ngelewatin sedikit kubangan lumpur ya. Ini sebenarnya karena udah lama nggak hujan, di sini kering banget. Susah juga nyari lumpurnya, pada kering semua. Tapi kita menemukan satu jalur rel nih yang keisi blok tanah nih atau lumpur pekat. Dan saya cukup hafal gimana rasanya ban BF Goodrich KO2 dilewatin ke trek seperti ini. Jadi saya ingin ngerasain gimana kalau di KO3. Agak mentok tengahnya. Pelan-pelan aja. Oke. Biar bannya aja yang bekerja. Bener, traksi majunya sih enak banget sih. Saya ngerasain lebih sedikit spinnya dibandingkan dengan kalau biasanya saya off-road menggunakan BF Goodrich yang KO2. Wah, mungkin tipis aja sih teman-teman ya, tapi ya itu dia sebenarnya kurang lebih udah cukup menjawab gimana rasanya perbedaan BF Goodrich KO2 dengan yang KO3 sekarang, baik itu on-road maupun untuk yang off-road. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu untuk kita hari ini review dan juga test drive ban terbaru dari BF Goodrich, yaitu AT yang KO3. Kita udah nyobain on-roadnya dan kita udah nyobain off-roadnya. Ya, jadi mungkin kalau saya bisa ngerangkum teman-teman, ban BF Goodrich AT ini yang sekarang mungkin akan lebih bisa ngebikin orang tertarik lagi yang penggunaannya on-road. Kenapa? Karena overall yang saya nilai paling berasa peningkatannya justru untuk on-roadnya teman-teman. Nah, sementara kalau untuk off-roadnya, secara kasat aja, secara sekilas ya, atau kasat mata aja kayaknya nggak terlalu beda jauh dengan yang sebelumnya. Padahal untuk yang sekarang pun juga dia mengalami peningkatan dipakai di medan off-roadnya. Tapi kembali lagi, mau nanti teman-teman pakainya itu hanya on-road saja untuk harian, atau semi-semi juga on-road dan off-road, itu kembali lagi ke kalian. Yang pasti ini menjadi salah satu ban yang sekarang rasanya pengen juga ya saya aplikasikan ke beberapa kendaraan saya lainnya yang sekarang menggunakan ban AT. Ya teman-teman, sekali lagi terima kasih yang udah nonton video ini, semoga bisa bermanfaat. Kalau kalian mungkin pengen tanya tentang ban BF Goodrich KO3 ini, kalian bisa isi di kolom komentar aja, dan pastikan udah subscribe dan juga like ya, serta share juga. Siapa tahu ada teman-teman kalian yang membutuhkan review ban ini.
Saya doain pasti pada sehat-sehat semua. Oke, saya pamit dulu ya. Dadah. Assalamualaikum.